Anda kembali di Kabar Pagi pemirsa. Setelah berkoalisi dengan Partai Gerindra, PKB terus memantapkan kerjasamanya menuju pemilu 2024. Namun di tengah dinamika politik, Prabowo malah digadang-gadang maju bersama dengan Ganjar Pranowo. Pertemuan dua capres potensial, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo dalam momen panen raya padi di Kebumen, Jawa Tengah bersama Presiden Jokowi pada 9 Maret yang lalu menyisakan tanda tanya publik. Betapa tidak selama ini jamak diketahui, Prabowo yang mengomandoi Partai Gerindra bersepakat membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama PKB, pimpinan Muhaimin Iskandar. Santer disebut koalisi ini bakal mengajukan pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Muhaimin. Tapi dengan menguatnya wacana duet Prabowo Ganjar yang seakan difasilitasi oleh Presiden Jokowi, publik tentu bertanya-tanya, apa kabar Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya? Pemirsa, Partai Kebangkitan Bangsa yang diketuai Muhaimin Iskandar menemui Presiden Joko Widodo pada Jumat lalu. Berbagai isu dibahas keduanya, salah satunya adalah mengenai elektabilitas partai yang diklaim Caimin semakin tinggi. Namun dinamika politik terus berkembang. Prabowo digadang-gadang maju bersama dengan Ganjar Pranowo. Lalu bagaimanakah nasib Partai Kebangkitan Bangsa ini? Apakah koalisi PKB dan Gerindra masih solid? Sudah ada bersama kami pagi ini pemirsa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar. Halo, selamat pagi Caimin, apa kabar Cak? Selamat pagi. Oke, Caimin, kita tahu bahwa sejauh ini PKB dan Gerindra sudah berkoalisi, tapi apakah masih solid Cak? Ya, sampai hari ini tentu masih solid. Sebagai fondasi koalisi terbangun bagus. Komitmen tertulis, kesepakatan tertulis, terbangun dengan baik. Komunikasi berjalan lancar. Berbagai acara kita lakukan bersama. Ya, dibilang solid lah PKB sama Gerindra. Oke, solid ya Cak, tapi kita tahu kan bahwa hingga saat ini juga masih belum ada deklarasi ataupun nama fix nih dari PKB dan Gerindra untuk Capres dan Cawapresnya. Malahan Pak Prabowo ini dibicarakan akan dijodohkan dengan Ganjar Pranowo. Tanggapan Caimin seperti apa? Ya, tentu soal Capres dan Cawapres kita tentu butuh momentum yang tepat ya. Kalau mau mengumumkan segera ya bisa-bisa saja, tetapi sekali lagi momentum yang tepat lebih menguntungkan dari segi timing dan prospek begitu. Soal koalisi Pak Prabowo dengan Ganjar sampai hari ini saya tidak mendengar sama sekali, bahkan relatif itu hanya di media. Pertanyaannya sederhana, kalau Ganjar Prabowo, Prabowo Ganjar, siapa yang mau jadi nomor 2? Nah, sama-sama minta nomor 1 kan, jadi sulit terjadi koalisi seperti itu. Baik, Cak, tapi apabila memang perjodohan antara Prabowo Ganjar benar-benar terjadi, apakah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini masih bisa jalan terus, Cak? Ya pasti akan terjadi evaluasi ya. Evaluasi itu pertama membubarkan diri dulu. Nah kalau misalnya Pak Prabowo capresnya misalnya begitu, ya kita pertimbangkan. Tetapi bahwa komposisi model baru itu ya tentu akan melibatkan banyak partai lagi. Ya, tentu sebelum terlibat banyak partai, koalisi Kebangkitan Indonesia Raya tentu saja bubar dulu kan sebelum ada koalisi baru. Oke, Cak Imin kemarin Jumat lalu bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana. Apa saja Cak yang dibahas di sana? Ya seperti biasanya pertemuan rutin yang membahas banyak hal, berbagai perkembangan, ekonomi, politik,
dan isu-isu kontekstual menyangkut Ramadan dan termasuk berbagai perkembangan koalisi, elektoral partai, elektoral saya, dan seterusnya, banyak sekali. Oke, Caimin, bicara soal elektoral, sejumlah survei elektabilitas tokoh merilis nama-nama cawapres potensial, Cak. Tapi sepertinya tidak terlihat ada kader PKB yang muncul. Tanggapan Anda, Cak? Ya, survei kami yang objektif untuk ke policy telah kita lakukan. Dan syukur alhamdulillah signifikan lah perolehan peningkatan. Bahkan di Jawa Timur 3 besar yang bertengger sebagai calon presiden itu Pak Prabowo, Ganjar, saya. Ini survei-survei yang saya lakukan dengan teliti dan sekecil-kecilnya margin error untuk kepentingan policy. Soal survei-survei yang lain, ya kita nggak mau tahu lah ya, masing-masing punya survei. Ya survei itu kan irisannya sangat berbagai varian. Kalau pertanyaan kepada publik dari survei itu tanpa menyebut nama saya, ya pasti nggak akan muncul. Coba aja TV One lakukan survei yang dengan margin errornya yang rendah, sebutkan 5 nama, di dalamnya ada nama saya, pasti akan ketahuan bagaimana posisi yang sesungguhnya. Tapi kalau dari 5 nama yang disodorkan ke publik tanpa nama saya, ya pasti nama saya nggak ada. Baik, berarti tingginya elektabilitas Caimin di Jawa Timur ini termasuk hal yang Caimin sampaikan ke Presiden Jokowi? Oh iya, pasti. Semua Bagaimana secara tanggapan nasional. Presiden, Cak? Secara nasional kita PKB sudah pada posisi 3 besar. Juara 1 masih PDIP, juara 2 Gerindra, juara 3 PKB. Saya sampaikan kepada beliau, secara elektoral saya memang masih level ke-4 ya, secara nasional elektoral. Di Jawa Timur sudah level ke-3. Nah, ini survei yang boleh diuji dari segi responden, dari segi margin errornya, dibanding survei-survei yang lain. Nah, kalau mau objektif, mari kita adu survei. Nah, saya sampaikan kepada beliau, dan beliau punya pembanding-pembanding survei yang secara umum setuju dengan temuan-temuan saya itu. Bahkan di kalangan potensial calon wakil presiden tertinggi lah dibanding yang lain. Soal capres memang masih di ranking ke-4 menuju ke-3. Saya yakin Juni nanti saya pada posisi ke-2. Baik, Caimin, selama ini kan cawapres dari kalangan NU dianggap bisa menjadi vote getter atau pendulang suara. Kira-kira masih relevan nggak, Cak, di pemilu 2024 ini? Ya, fakta di survei yang dilakukan itu ya memang begitulah. Siapapun yang menggandeng cawapres dari NU potensi menangnya tinggi. Dan di kalangan NU jauh saya paling tinggi dibanding yang lain. Baik, Caimin, tentu yang menarik kalau kita kembali bahas soal koalisi, Cak. Saya mau tahu apakah ada kemungkinan nantinya PKB atau khususnya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini bisa membuka peluang berkoalisi dengan partai lainnya. Kita ambil contoh mungkin PDIP atau mungkin melebur dengan KIB, Cak. Sampai detik ini peluang itu ada, karena saya sekarang intensif dengan KIB juga. Saya juga intensif dengan partai-partai yang lain. Sehingga yang diinginkan oleh PKB dan Gerindra adalah berkembangnya jumlah koalisi. Nah, yang sudah mulai mendekat dengan intensif itu KIB. Dengan skema capresnya masih Pak Prabowo dan cawapresnya masih Caimin, atau seperti apa negosiasinya? Seperti itu yang masih menjadi proposal utamanya. Ya tentu nanti komposisi-komposisi strategis yang menjadi bahan pertimbangan, misalnya menteri utama atau misalnya ketua DPR, ketua MPR dalam satu koalisi.
Oke, Caimin, kita mau sedikit beralih ke isu lainnya. Ini masih berkembang isu soal perpanjangan masa jabatan presiden. Sikap PKB seperti apa, Cak? Sampai hari ini menurut saya sih sudah tidak ada sedikit pun ya peluang untuk penundaan pemilu ya, karena waktu sih bukan faktor apa-apa. Waktu itu pandemi, ada ide penundaan pemilu dalam konteks recovery ekonomi yang yang dibutuhkan akibat pandemi, akibat krisis global. Hari ini ya karena protes begitu kuat waktu itu, hari ini saya rasa tidak ada waktu ya, saya kira, untuk berpikir penundaan. Semua proses pemilu berjalan dengan normal. Baik, berarti Caimin dukung pemilu 2024 tetap berjalan sesuai dengan timeline-nya ya, Cak? Oh pasti, saya kan salah satu calon di situ. Oke, kita tunggu nanti kapan deklarasi dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, Caimin. Terima kasih, Muhaimin Terima Iskandar, kasih. Ketua Umum PKB, Terima kasih Anggia, terima kasih. telah bergabung bersama kami di Kabar Pagi TV One.